Kita akan melanjutkan Iya. pembelajaran gambar teknik kita pada hari ini. Ini pertemuan terakhir untuk membahas gambar denah. Harapannya setelah ini gambar denah sudah selesai, siap untuk dikumpulkan ya. Bagi yang belum bimbingan, kita tunggu ya. Selamat pagi. Oke, Selamat pagi, Pak. selamat pagi semuanya. Minta tolong Mika bisa dipimpin doa untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Silakan Mika. Baik, Pak. Kita dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini karena kami telah ingin melakukan pembelajaran kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan berkatilah kami, berikan kami kepandaian, kecerdasan dalam mempelajari setiap pelajaran kami pada pagi hari ini, Tuhan. Hingga berkati Pak Daniel yang akan mengajar kami, berikan kesabaran, kesehatan baiknya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Saya akan langsung aja Amin. waktu karena sambil absen tetap jalan ya. Ini sudah baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya coba panggil dulu. Carolina Marta, ada enggak ini? Hadir, Pak. Hadir ya. Kalau hadir dibuka kameranya ya, biar Pak Daniel lihat. Christian Yosafat. Christian Yosafat ada. Erna. Erna ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Glenn. Ada, Pak. Joel. Ada, Pak. Marsha. Hadir, Pak. Ya, Marsha. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Mike, tadi udah ada ya. Melian. Melian mana Melian? Hadir, Pak. Melian ikut siapa? Hadir, Pak. Oh, Melian ada. Ya, ya. Mary Piana. Hadir, Pak. Mufid Mustaqim. Hadir, Pak. Mufid. Mufid mana Mufid? Mufid ada enggak? Oh, ada. Oh iya. Hadir, Pak. Natalia Desi. Hadir, Pak. Panca Aprilia. Panca ikut siapa? Pak. Ikut Retno ya. Rani. Iya, Pak. Rani ada Rani. Rani Deni ini. Rani ada Ran? Rani suaranya enggak ada tapi akunnya ada. Retno Nurfadilah ada. Rionel mana tadi Rionel? Halo Rionel. Hadir, Pak. Hadir. Wirdiono. Wirdiono mana? Ikut siapa dia?
Wir? Ada yang tahu keberadaan Wirdiono? Gabung sama Rani ya Pak. Kenapa? Kamar mandi? Gabung sama Rani. Gabung sama Rani. Gabung sama Rani Pak. Iya Pak. Heli Aken. Heli Aken mana? Gabung sama siapa dia? Ada Pak. Oh iya, Heli ada. Oke. Terima kasih. Jadi Pak. Materi hari ini melanjutkan gambar teknik yang sudah ada, sudah digambar kemarin. Ya, bagian finalisasi adalah menuliskan nama ruang sekaligus elevasi ketinggian lantai. Terus ornamen-ornamen pendukung. Ya, ini sebenarnya yang terakhir ini tidak terlalu wajib digambar. Yang penting adalah nama ruangannya itu tertulis jelas gitu ya. Tapi kalau memang kalian bisa menggambarkan simbol ya akan lebih baik gitu ya. Jadi lebih lebih bagus. Akan jadi lebih bagus. Nah, ini Pak Daniel akan mempraktekkan cara menggambarnya gitu ya. Kalian perhatikan. Ini juga saya rekam supaya kalian nanti bisa memperhatikan lewat video. Oke. Ini yang pertama. Yang pertama ya. Gambar kalian kan terakhir sampai sini. Kalau yang kemarin kesulitan menggambar denah, kalian tinggal mengikuti aja gambar denah ini. Ya, digambar ulang gitu ya. Ya, karena memang sudah bagaimana tidak ada ide lain gitu, udah mepet gitu ya. Baik, saya akan mulai. Ini gambar yang nanti akan kalian teruskan. Jadi yang kemarin sudah bimbingan sudah sampai sini, sudah bagus gitu ya. Hanya kemarin itu kebanyakan itu ketika menggambar ini ya, perhatikan. Ini tuh masih manual, jadi tidak pakai jangka sehingga ini kelihatan jelek. Nah, lalu tebal tipis garis yang ada di sini itu masih belum jelas. Kabarnya belum ada Pak. Kabarnya Pak. Kenapa? Pak, presettingnya belum ada, Pak. Belum ada. Oh, sorry. Presetnya dari Bapak belum ada. Sorry. Ya, Pak. Jadi kalian hanya lihat wajah saya tadi ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Koneksi di sana lancar? Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah kelihatan kah? Aduh, nah ini tadi saya ulangi ya. Gambar kalian kan Sudah, sampai Pak. sini. Jadi kalau kalian misalkan kesulitan ya kalian gambar ulang gambar ini. Jadi kesulitan membuat denah sendiri. Tapi kalau ada yang membuat denah sendiri ya enggak apa-apa gitu. Ya, itu yang warna putih ini adalah kolom praktisnya, ini arsiran temboknya ya. Terus ini kusen-kusennya, kalian saya pertebal kusennya bentuknya seperti ini. Ya. Ini ya, ini kayu kusennya, yang ini daun jendelanya. Ada 2 jendela begitu. Kalau bukaannya ke depan berarti jendelanya berada di arah depan. Kalau pintunya bukaannya ke dalam berarti model lengkungnya seperti ini. Nah, ini yang kemarin saya yang sudah bimbingan itu banyak sekali ini ya. Ini digambar manual, tidak menggunakan jangka. Jadi ada baiknya ini digunakan jangka. Nah, kalau tidak punya jangka gimana Pak? Kalau tidak punya jangka, kalian pakai garis putus-putus begini. Kalian langsung tembak, langsung lurus begini aja. Terus ini menggunakan garis putus-putus.
Nah, seperti ini. Kalian buat seperti ini aja tanpa ada harus ini. Nah, ini yang tidak punya apa? Yang tidak punya jangka. Tapi kalau punya jangka ya akan lebih bagus. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Jadi arah bukaan pintunya itu kelihatan lebih nyata. Nah, Pak Daniel akan memberikan ornamen tambahan di denah, yaitu pelengkap, gambar pelengkap. Sebenarnya ini tidak wajib. Tapi kalau kalian misalkan ingin menambahkan ya tidak apa-apa, itu menjadi nilai tambah gitu. Salah satunya yang pertama adalah taman. Pak Daniel akan membuat taman di sini. Membuat taman di sini ya. Ini temboknya garisnya saya gandakan. Ya, saya tebalkan di ini pakai 2 penggaris kan. Tebalnya setengah meter atau 50 cm, skala 1/100 berarti 0,5 cm. Nah, seperti di sini. Lalu ini ditebalkan lagi searah sama ke arah bawah dengan tebal tembok. Tebal tembok kan 15 cm, skala 1/100 berarti 0,15 atau kemarin saya bulatkan 0,2. Nah, seperti ini. Ya, lalu ini kita tutup. Lalu kita tutup seperti ini. Terus ini kita seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Ini maksudnya untuk apa? Ini untuk kotak tanaman. Nah, untuk kotak tanaman vegetasi itu boleh kalian gambar ya pakai ini gitu ya. Seperti ini boleh atau ya seperti tanaman kelihatan tampak dari atas begitulah. Ya, terus digambar di sebelah sini. Sebelah sini ya. Lalu model variasi yang lain misalkan ini. Sekali lagi ini sifatnya adalah tambahan, bukan wajib ya, karena ini adalah arsitektur, jadi kelihatan supaya lebih nyata. Nah, ini kalau dalam gambar kerja itu sebagai tanda bahwa ini adalah taman, ada taman di sebelah sini. Nanti detail gambarnya akan saya kirim lewat WA. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lalu untuk vegetasi yang lain yang sifatnya pohon, nah itu nanti bisa ditaruh di sini misalkan. Di pojok sini misalkan ini ada pohon atau yang besar sini. Nah, ini ada pohon di sini. Pohon. Yang sini juga ada pohon. Itu hanya untuk sebagai pelengkap ini. Lalu ada bentuk pohon lagi yang lain. Misalkan diletakkan di sini. Nah, di sini. Ini ada pohon lagi. Jadi bagian belakang itu supaya rindang, asri dikasih pohon. Misalkan begitu. Nah, lalu ornamen yang selanjutnya adalah kamar mandi. Nah, kita lihat kamar mandinya di sini. Nah, di sini ya, kamar mandi. Lalu dikasih ornamen kloset gitu misalkan. Misalkan kamar mandinya di sini, ini kamar mandi. Ya, diletakkan di sini. Ini simbol kamar mandi WC, kloset,
kloset duduk gitu ya. Nanti detail gambar ini akan saya kirim. Cuman kalau di skala 1:100 kan kecil sekali. Tidak harus, kalau memang kalian kesulitan menggambar ya tidak perlu digambar yang ornamen-ornamen tambahan seperti ini. Terus ruang tamu itu biasanya pakai apa ya? Pakai kursi. Ya, kursi gitu ya. Pakai kursi. Sekarang kita coba. Nah, ini kursinya. Ini ruang tamu. Oke. Ini untuk ruang tamu. Ya, ruang tamu ya. Terus ruang tidur. Ruang tidur. Biasanya ruang tidur itu simbolnya apa? Ada yang tahu enggak? Ruang tidur itu simbolnya apa biasanya? Apa? Ruang tidur itu simbolnya apa? Kalau taman kan tanaman. Kalau ruang tidur apa simbolnya? Simbolnya apa? Kamar, kasur Pak. Bed. Ya, Kasur, bed Pak. atau kasur. Nah, di sini. Ini ruang tidur. Ini simbol. Yang sebelah sini juga. Nah, dengan adanya gambar-gambar pendukung seperti ini, itu sekaligus nanti memberikan gambaran kepada pelaksana bahwa oh, tempat tidurnya itu nanti arahnya itu di sini itu. Jadi bukaan pintu itu terbuka, jadi arah tidurnya itu mengarah ke samping kiri gitu misalkan. Jadi orang tidur itu kalau melihat dia melihat pintu. Ya, jadi terus jendelanya itu letaknya dia di bagian sini. Nah, mungkin di sini nanti ada macam meja atau apa gitu. Sebelah sini lemari gitu misalkan ya. Jadi ini sebagai penanda. Terus yang ruang tamu itu oh letak penempatan apa? Penempatan furniture atau kursi tamunya itu terletak di sebelah sini gitu misalkan. Terus di kamar mandi itu kloset itu letaknya tidak di depan pintu persis tapi dia agak di sebelah kanan sehingga ketika buka pintu itu tidak langsung kloset misalkan begitu. Nah, itu penting gitu ya. Ini masalah tata ruang gitu. Tata ruang. Jadi tapi yang tadi saya katakan ya, tidak harus seperti ini. Kalau memang kesulitan menggambar ya berarti tidak usah digambar. Yang penting itu nama ruangannya ini ada. Ya, kalau denah-denah tidak ada nama ruangannya kan itu namanya denah buta. Denah buta itu ada kotak ruangan tapi itu tidak tahu kita ruangan apa. Nah, ini kan kita menduga-duga gitu. Ini ruang tamu apa ruang makan ya? Kok tidak ada tulisannya? Untuk mengurangi miskomunikasi atau mispersepsi, maka dalam denah itu perlu ditulis notasi-notasi seperti ini. Nah, notasi berbentuk gambar maupun tulisan. Nah, kalau dapur itu biasanya notasinya apa? Dapur. Ada yang tahu enggak? Dapur itu notasinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Dapur. Kalau orang Jawa itu biasanya
menyampaikannya agak ada penekanan sedikit dapur gitu ya. Kalau orang Jawa gitu. Apalagi yang pesisir daerah Jepara sana itu begitu. Dapur. Biasanya notasinya apa? Notasinya kalau dapur ini. Ada yang tahu? Tidak pernah masuk dapur enggak? Terutama yang putri-putri. Kompor, Pak. Dapur itu notasinya apa kira-kira yang ada di dapur itu? Kompor, Pak. Kompor. Ya. Kompor gas deh buat kamu. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab siapa tadi? Suaranya kok saya lupa. Yan, Pak. Oke, dapur kita apa? Buatkan kitchen setnya, tempat kitchen setnya. Ini ya dari sini sampai sini dia ukuran 1x2. 1x2 cukup. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini yang 1 meter ya, yang ini 2 meter. Lalu garisnya di offset. Ukurannya kitchen set itu ya setengah meter juga. 0,5 meter. Seperti ini. Buat kotak ya, buat kotak. Untuk perletakan apa? Perletakan kok simbol kompor tadi. Ya, cukup di sini aja enggak apa-apa. Nah, sekarang kita cari kompornya. Nah, kompor itu simbolnya seperti apa? Ya udah seperti ini aja. Ini sekaligus kompor sekaligus apa? Tempat bak cuci ya. Kalau wasbak atau bak cuci, tempat cuci piring itu bentuknya seperti ini. Oke. Ini saya naikkan sedikit. Terus yang ini kompor. Nah, kompor itu bentuknya seperti ini. Jadi terlihat dari atas. Kompor terlihat dari atas kan seperti ini. Kompor gas biasa itu loh. Jadi simbol seperti ini itu sudah general, sudah umum. Jadi orang nanti akan melihat itu sebagai kompor. Ini kita kurang, kita tambahkan 0,5 meter ya. Cukup. Nah, seperti ini. Terus biasanya kompor itu ada pembatasnya. Ada pembatasnya. Pembatasnya tinggi rendahnya maksudnya. Jadi nanti itu kalau kita lihat kitchen set itu ya. Jadi dengan apa? Wasbak dengan tempat perletakan kompor ini biasanya kompornya ini agak lebih rendah. Nah, supaya ada tujuannya supaya karena wasbak itu kan biasanya setinggi apa ya? Tangan kita menjangkau kalau mau apa? Mau mencuci piring gitu. Tapi kalau masak itu biasanya kan dia lebih rendah. Karena kalau terlalu tinggi juga kan kalian bayangkan goreng sambil apa? Dangak-dangak itu kan enggak nyaman gitu, enggak tahu apa masakannya itu sudah matang atau belum. Jadi posisi kompor ini kenapa dikasih batas ini itu lebih biar posisinya dia lebih rendah. Nah, ini untuk dapur gitu. Terus ruang makan, kalau ruang makan itu simbolnya apa kira-kira? Makanan. Meja makan. Meja makan. Makan, Pak. Bukan makanan lo ya. Ruang makan itu simbolnya adalah meja makan. Meja makan ya bentuknya juga macam-macam. Ada yang oval, ada yang kotak gitu ya, terserah gitu. Terserah kalian. Ya, ini dia. Kita letakkan di sini. Oke. Jadi ini. Jadi tata ruangnya itu
Dari ruang tamu ini toh, misalnya kalau ada tamu mau diajak makan kita ke belakang gitu ya. Belakang. Terus Pak, sekarang kan eranya new normal Pak, jadi harus pakai wastafel gitu ya. Oke, kalau mau kasih wastafel ya kita pakai aja. Kita pakai aja ini. Pakai wastafel. Nah, ini dia wastafelnya. Mau pakai wastafel Pak gitu karena new normal gitu misalkan. Semua kan supaya bebas Covid pakai wastafel Pak. Wastafel mau letakkan di mana? Di sini boleh instalasinya misalkan ya. Ya, sini. Kalau diletakkan di depan ke pintu kamar mandi kan terlalu kecil ini ya space-nya karena rumah kecil ya. Tidak perlu. Jadi tulis di sini. Tidak usahlah dibuat di depan gitu ya. Kalau di depan orang mau bertamu sekarang pakai hand sanitizer aja. Tapi kalau kalian mau pakai, mau ditaruh di depan ya tidak apa-apa. Gitu. Nah itu, kalau mobil, carport lambangnya apa kira-kira carport? Ada yang tahu enggak? Tempat mobil, Pak. Nah, iya, carport itu tempat parkir mobil. Kalau airport kan tempat parkir pesawat gitu ya. Tapi kalau carport apa? Dari kata car itu mobil. Berarti simbolnya apa? Mobil, Pak. Mobil. Yang penting itu ya. Jadi Bis, Pak. bukan apa? Kalau masa rumah kecil parkirnya bis gitu ya. Atau mau dikasih helikopter sekalian gitu. Helikopter ada tempat parkirnya sendiri namanya helipad gitu ya. Bukan heliaken loh ya, helipad. Jadi kata heli itu helikopter, pad itu landasan. Jadi landasan helikopter. Kalau mousepad apa Pak? Mousepad itu landasan mouse. Jadi kalau kalian punya mouse itu untuk komputer itu kan ada semacam kayak apa kain bludru itu, nah itu mousepad namanya. Mobil ya. Ya saya cari mobil nih. Kalian mau mobil apa? Mobil pickup, sedan atau minibus? Ada semua. Berkancing. Tinggal pilih. Bis, Pak, bis. Minibus, Pak, minibus. Minibus, oke. Ya tapi ini mau rumah kecil ya mobilnya cukup satu aja. Oleng, Pak. Wah ini macam-macam nih. Tadi saya mau kasih tambahan penjelasan untuk yang kitchen set dulu ya. Kitchen set. Kita cari kitchen set di mana ini? Ini kitchen set. Nah ini dia. Ini yang tadi saya katakan. Untuk kompor, kalau ini kan kompor apa? Kompor listrik atau yang kompor yang untuk dapur besar. Biasanya dia tuh letaknya dia lebih bawah. Karena tadi ya. Terus yang ini tempat yang ada huruf apa? Seperti kayak permennya Sinterklas ini adalah ruang bak cucinya. Ruang bak cuci. Jadi denahnya itu seperti ini. Terus yang denah rumahan itu mana ya? Sebentar. Saya dulu sepertinya sudah menggambar. Ini nanti saya akan kirim ke kalian itu. Jadi ada semacam perbedaan tinggi seperti ini. Perbedaan tinggi seperti ini gitu ya. Itu untuk dunia perdapuran. Terus untuk wastafel, saniter, kloset dan sebagainya itu simbol-simbolnya juga ada ini di lavatory. Nah ini untuk mebeler apa? Mebeler interior. Misalkan kalau ruang makan yang untuk yang kapasitas besar itu seperti ini. Ini untuk keluarga besar ini. Jadi anggota keluarga bapak, ibu, anaknya 6 itu keluarga besar ya. Kalau yang minimalis keluarga kecil itu pakai yang ini aja udah cukup. Ya. Jadi bapak, ibu,
anaknya 2, mejanya cukup sekian. Nah, kalau anaknya misal 4 ya pakainya yang ini. Ya, jadi menyesuaikan. Kalau rumah tipe kecil tuh biasanya ya untuk apa? Untuk meja makan itu seperti ini. Cukup minimalis seperti ini, kotak-kotak gitu ya. Kalau kursi ya kotak terus ada kecil-kecil seperti ini. Nah, ini perlu di. Ini nanti saya apa? Saya kirim. Saya kirim, jangan khawatir nanti. Terus mobil, nah ini mobil macam-macam. Ya kita nggak mungkin lah ya. Masa rumah sederhana dikasih mobil Batman itu kan ya jelas nggak mungkin. Kecuali kalau kalian penggemar komik Marvel itu, rumahnya mau dikasih mobil ini pak, gitu. Ya lucu juga tapi nggak usah. Ya, saya coba tadi ada yang request itu mobil, saya pakai yang Audi A4 aja ini. Audinya bagus nih. Atau yang hatchback ini, Audi yang S3. Nah, ini. Truk Pak, truk. Kenapa? Truk Pak, truk. Masa truk ini truk trailer enggak masuk toh. Nanti di garasinya enggak masuk. Nanti keluarnya bagaimana? Ini malah truknya McQueen ini. Si Mac ini. Masa pakai yang ini gitu ya. Ya ada semua. Nanti saya kasih. Apa maksud kalau punyanya Nah, pesawat Pak, kalau pesawat. kalau Helia kan nanti parkirnya pesawat itu kan ya lucu juga itu. Janganlah. Ini khusus kalau kalian nanti mendesain bandara itu nanti pakainya ini. Ada yang mau pakai jet tempur ya ada gitu ya. Macam-macam. Terus truk gitu. Masa truk tangki ya profesinya sebagai supir tangki ya Pak. Nih, tapi masa parkirnya ya di garasi rumah kan tidak mungkin. Ini kalau misalkan mau buat terminal atau apa itu baru. Atau bis seperti ini baru boleh gitu ya. Oke lah kita yang umum-umum aja ya. Pakai ini mobil hatchback Audi S3 tahun 99 udah tua ini. Ini kita copy ya. Nah, mobil simbolnya biasanya parkirnya menghadap ke arah depan. Jangan dibalik. Nah, menyesuaikan arah karpot. Mana tadi denanya? Ini dia. Nah, menyesuaikan arah karpot di sini. Nah, menyesuaikan arah karpot ya. Terus tulisan karpotnya ini kita pindah. Oh, oke dia ini sudah jadi. Ya, udah jadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan tinggi elevasi lantainya. Nah, lantai utama itu terdiri dari ruang tamu, ruang tidur, dan ya, ruang tidur 1 dan 2 ini lantai utama. Sementara teras, kamar mandi WC, ruang makan ini biasanya lebih rendah daripada ruang tamu. Nah, contohnya seperti ini cara memberikan notasinya. Nah, ini ditambahi. Nanti saya jelaskan kenapa ini penting begitu. Oh, ini kasih plus minus 0,00. Nah, ini plus minus 00. Nah, ruang tamu ini plus minus 00, yang ruang tidur juga plus minus 00.
Kamar mandi WC itu dia letaknya dia lebih rendah. Jadi dia lambangnya minus. Minus dia minus 0,02. Artinya dari ketinggian lantai utama ini dia turun atau lebih rendah 2 cm karena 0,02 ini satuannya meter. Nah, ruang makan dapur juga itu juga minus 0,02 sama ruang makan. Jadi kenapa ini ada batas lantainya itu supaya untuk menandakan bahwa lantai ruang makan dengan lantai utama itu ada perbedaan elevasi. Dapur juga sama, dia minus 0,02. Kalau minus itu seperti di TPT kemarin itu dia turun, lebih turun ya. Kalau plus itu naik. Ya, kok tidak ada tanda plus Pak? Tanda plus itu nanti digunakan ketika ada rumah 2 lantai. 2 lantai, kalau lantai 2 itu ketinggian 3 meter. Jadi nanti di ketinggian 3 meter lantai 2 itu nanti kodenya plus 3. Artinya apa? Tinggi lantai 2 itu setinggi 3 meter dari lantai utama plus minus 00 ini. Nah, terus teras. Teras itu biasanya lebih rendah atau lebih tinggi? Elevasinya lebih rendah atau tinggi? Lebih rendah atau tinggi? Lebih rendah, Rendah, Pak. Lebih rendah, tepat sekali. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya enggak? Kenapa dia rendah Pak, rendah. Iya, betul. Jawabannya rendah. Ada yang tahu enggak alasannya kenapa? Nanti kalau teras tinggi Pak, nanti airnya bisa masuk ke rumah Pak. Ya, tepat sekali. Itu jawabannya sama dengan kamar mandi ya. Kalian bisa membayangkan kamar mandi ini kalau letaknya itu sama misalkan plus minus 00, sama dengan ruang tamu. Kalau mandi apa yang terjadi? Airnya meluber keluar, banjir. Nah, kalian perhatikan setiap kali masuk kamar mandi baik itu asrama maupun pas jalan-jalan ke mall, ke hotel, itu pasti kamar mandi itu letaknya dia posisinya lantainya itu dia lebih rendah. Nah, lebih rendahnya berapa? Kalau di sini 0,02 ya berarti nanti pelaksanaannya itu supaya tukang itu nanti memasang keramiknya itu oh ini ada kode minus 0,02 itu artinya dia lebih rendah 2 cm gitu misalkan dari lantai utama. Jadi penjelasannya begitu. Dan biasanya dikasih batas seperti ini. Biasanya dikasih batas seperti ini. Nah, kalau ruang lantainya sama, di ruang tidur dengan ruang tamu ini sama. Jadi ini loss, tidak ada batasnya. Nah, itu. Ini akan saya jelaskan di SketchUp supaya kalian lebih paham. Nah, misalkan saya buat denah nih ya. Saya buat denah. Misalkan ya, saya buat denah ini. 3, terus ke sini 3. Nah, ke sini 3. Ini 3. Aduh, sorry. Saya buat ini ya, ini 3, terus 3, 3, sini 3, ini 3 juga, 3, kayak jarjit 2, 3 gitu ya. Ini 0,5, ini 3, terus ke sini ya. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa apa yang tadi saya maksudkan itu supaya kalian lebih paham. Nah, ini untuk posisi kamar mandi nanti. Yang ini untuk kamar gitu ya. Terus kita buat yang teras. Nah, ini terasnya. Oke, sekarang kita tebalkan.
Oke, supaya lebih apa nyata, kita kasih keramik supaya kalian bisa membedakan. Ini terus lantai kamar mandi itu ini gitu misalkan. Nah, ini lantai kamar mandi misalkan. Nah, lalu temboknya warnanya putih. Oke, sekarang kita coba naikkan. Nah, begini. Ya. Ini lantai teras misalkan ya 0,1 misalkan. Nah, perbedaannya itu ini. Jadi kalau teras itu sama elevasinya. Jadi kalau ada air hujan kan sukanya biasanya kan istilahnya kalau di Jawa itu tempias gitu ya. Lalu nanti dia kan airnya akan merembes masuk ke sini. Kalau dia elevasi lantainya sama. Nah, kalau ini lebih tinggi misalkan tinggi 0,02 lebih tinggi 2 apa? 2 cm gitu. Kalian bayangkan coba. Kalau ini lebih tinggi lebih parah lagi kalau air hujannya masuk sampai ke ruang utama gitu. Makanya biasanya ini elevasinya dia lebih rendah. Nah, ini yang ditinggikan tuh lantai utama ini 0,02 cm. Seperti ini. Oke. Lalu ini misal temboknya saya tinggikan 1 meter gitu ya. Ini ya. Ini misalkan kita buka untuk apa? Untuk pintu 0,7. Nah, supaya kalian bisa melihat perbedaannya nanti. Terus yang ini untuk pintu kamar mandi. Oh, coba ya. Oke, ini. Nah, ini biasanya kan kalau pintu apa sampai depan begini kan. Sampai depan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ini penjelasan saya tadi. Oke. Ini lalu suara saya masih terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya kira hilang. Plus minus 0,00. Ini cara buat minusnya gimana ya? Udah gini aja deh. Nah, plus minus 0,00. Nah, ini. Ini. Lalu ini yang minus 0,02. Saya kasih di sini. Terus yang lagi untuk kamar mandi
Kalian lihat perbedaannya, yang plus minus 00 ini. Ini adalah lantai utama. Dia posisinya dia lebih tinggi. Di sini dia lebih tinggi. Sementara kita lihat yang lebih rendah, minus 002 atau minus 2 cm, dia lebih turunnya dia 2 cm. Kalau kita ukur itu ini. Nah, 0,02 meter atau 2 cm. Nah, ini. Jadi ini teras ini dia lebih rendah. Jadi kalau ada air hujan atau apa, dia akan berhenti di sini, tidak sampai ke lantai utama, gitu ya. Terus kamar mandi juga sama. Misalkan kalau kalian mandi di sini. Mandi di sini ya. Mandi. Kan ada banyak air itu. Nah, airnya karena dia posisi lantai utama dia lebih tinggi, maka airnya akan berhenti di sini. Nah, ini yang umum kondisi sering terjadi di kamar mandi itu begini. Sering sekali. Kira-kira penjelasan saya bisa dipahami untuk yang tinggi lantai ini, simbol-simbol ini terutama. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Kalian ke depan itu supaya tidak bingung. Ini apa toh Pak? Kok ada plus minus 00, kok ada minus 002 ini artinya apa? Misalkan. Jadi sejarahnya itu begini. Ya, jadi rumah ini sudah sejak dulu kala, sejak zaman Belanda itu sudah diterapkan. Jadi memang aturan elevasi atau ketinggian pola lantai dalam rumah itu sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga ya yang di dalam ini akhirnya kan nyaman gitu ya. Nah, lalu kembali lagi ke sini. Nah, ini dia. Jadi ini posisinya. Nah, jadi harapannya tugas kalian itu selesai sampai di sini. Tapi saya ingatkan, yang ini ornamen tambahan ini tidak wajib. Kalau kesulitan menggambar, digambar malah jelek, ya tidak perlu digambar. Ya, tidak perlu digambar. Jadi yang penting tulisan ini, simbol-simbol notasi nama ruangan ini harus ada. Oke, ada pertanyaan? Pas ya? Habis ini masih ada waktu sampai pukul 9.30 ya. Setengah jam untuk melengkapi gambar kalian. Ini habis ini saya kirim gambar yang ini sebagai contoh. Sama gambar simbol-simbol. Kalau kalian mau menggambar gitu. Tentunya menyesuaikan skalanya. Nanti akan saya kirim lewat grup WA mana? Produktif atau yang kelas? Produktif aja, Pak. Produktif aja ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, minta tolong dengan kasih siapa ya? Rionel. Udah lama dengar suaranya Rionel nih. Silakan ditutup Rionel. Ya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal mata pelajaran kami hingga pertengahan hingga sampai akhir. Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai. Ya Tuhan Yesus, sebentar juga kami ingin mengakhiri pelajaran kami ya Tuhan Yesus. Berkati guru yang telah mengajar kami, beri hikmat kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Yuk kita putus bentar. Sampai ketemu hari Rabu ya.